apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Waspada pencurian sepeda motor di kota Palembang. Aksi pencurian sepeda motor sering terjadi begitu cepat, kurang dari 10 menit. Kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi masih terjadi di Kabupaten Pali. Kondisi ini memicu antrian panjang kendaraan di setiap SPBU yang ada. Siswa SMA Negeri 1 Talang Ubi, Kabupaten Pali belajar di dalam tenda menyusul terjadinya suara dentuman keras yang misterius di ruang kelas. Informasi pertama, waspadalah dimanapun Anda memarkir kendaraan. Makin marak pencurian sepeda motor di sebuah rumah indekos di kota Palembang. Pelaku pencurian dilakukan 2 orang pria pada waktu subuh dan dilakukan dengan sangat cepat. Aksi pencurian sepeda motor di rumah indekos kembali terjadi di kawasan Jalan Sungai Hahang, Ilir Barat 1, Kota Palembang. Pelaku dengan santai membawa kabur sepeda motor curian tersebut di saat kondisi sekitar sepi. Diduga pelaku orang yang sangat profesional karena aksi pencurian berlangsung singkat, kurang dari 1 menit. Dari rekaman kamera pengawas, tampak aksi pencurian sepeda motor ini diperkirakan dilakukan pada subuh dini. Pelaku berjumlah 2 orang, yang salah satunya berperan sebagai eksekutor, sedangkan rekannya menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi lokasi sekitar. Korban sendiri baru menyadari sepeda motor telah hilang saat hendak pergi membeli makan siang. Balik modal itu istirahat tidur kan. Pas sekitaran kejadiannya motor hilang jam 5-an, jam 4.58. Baru ketahuan sekitar jam 12 makan siang. Kelihatan motor nggak ada lagi gitu. Itu terekam CCTV ya? Terekam CCTV. Dari CCTV itu pelakunya orang berapa tuh? Pelakunya orang 2. Yang satu ada nunggu di depan. Yang satunya eksekusi motor. Motor dikunci ya posisi? Motor digembok cakram. Oh, digembok juga cakram. Kalau stand tidak dikunci, tidak bisa dikunci. Polisi menduga para pelaku merupakan kawanan spesialis pencuri sepeda motor yang kerap beraksi di wilayah Ilir Barat 1 Palembang. Akibat kejadian ini, korban menderita kerugian hingga 25 juta rupiah. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Tim reskrim dari Polres Ogan Komering Ulu menangkap 3 kawanan spesialis pencuri hewan ternak milik warga. Para pelaku diringkus polisi di 3 lokasi berbeda di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ardianto, Arham, dan Usman hanya bisa pasrah saat dihadirkan polisi di halaman Mapolres Ogan Komering Ulu. Mereka merupakan 3 kawanan spesialis pencurian hewan ternak milik warga di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Polisi meringkus ketiganya di 3 lokasi berbeda. Tersangka Ardi dan Anto di Desa Lunggayan, Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sedangkan Usman diringkus di Kabupaten Muara Enim. Mereka melakukan pencurian hewan ternak sebanyak 4 kali di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Terakhir mereka mencuri seekor anak sapi milik warga bernama Dodi pada 16 Oktober lalu. Sapi tersebut lalu dijual ke seorang penadah yang ada di Desa Lubai, Kabupaten Muara Enim. Kedua pelaku membawa anak sapi yang hendak dijual menggunakan sepeda motor jenis Vixen warna hitam yang sekarang ada di kanan rekan-rekan. Dan setelah itu korban mengecek sapi-sapi miliknya dan baru diketahui bahwa anak sapi tersebut hilang dan kemudian korban mencurigai pelaku setelah melaporkan kejadian tersebut dan baru diketahui bahwa pelaku telah menjualkannya ke daerah Desa Prabu Menang, Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara Enim. Bersama para pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk 1 unit sepeda motor yang dipergunakan saat melakukan aksi pencurian. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat polisi dengan pasal tentang pencurian yang ancaman hukumannya paling lama 7 tahun kurungan penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.
Kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi hingga kini masih terjadi di Kabupaten Pali. Akibatnya SPBU yang masih memiliki stok diserbu oleh sejumlah kendaraan. Kondisi ini memicu antrian panjang kendaraan hingga panjangnya mencapai 500 meter. Antrian panjang kendaraan terjadi di SPBU yang berada di kawasan Jalan Merdeka, Talang Ubi, Kabupaten Pali, Senin pagi. Pemilik kendaraan harus menunggu hingga berjam-jam demi mendapatkan BBM bersubsidi. Antrian panjang kendaraan mengular hingga ke jalan raya sepanjang 500 meter. Pemilik kendaraan mengeluhkan sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi di Kabupaten Pali. Bahkan hampir setiap pagi, sejumlah SPBU tidak menjual BBM bersubsidi karena kehabisan stok. Menurut para supir, kondisi ini membuat aktivitas mereka menjadi terganggu. Susah untuk pakai dewek tu. Antri apa? Nama lo? Antri lah panjang. Berapa ikut kios selesainya? Ya, tahu ke dari sini ke yang di Siparajo. Panjang antrian lo ikut pak? Panjang. Waktunya? Setengah hari gitu. Antri apa ya? Iya. Oh, mana memang kan cak normal cak dulu bayan lemak gitu tu kan. Tidak sepanjang ini. Kalau dapat minyak? Ya mana dah dapat je sudah. Balik kosong. Tarik yo. Iya. Tarik. Antrian panjang di SPBU ini mengakibatkan arus lalu lintas di depan SPBU menjadi terganggu. Kelangkaan BBM bersubsidi telah dirasakan warga Kabupaten Pali sudah lebih dari 2 bulan terakhir. Warga berharap agar permasalahan ini dapat segera diatasi oleh pemerintah Kabupaten Pali dan pihak Pertamina. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Cegah beredaran obat sirup. Tim gabungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang melakukan sidak ke sejumlah apotik dan toko obat. Sidak dilakukan di sejumlah apotek dan toko obat yang ada di Pasar 16 Ilir untuk memastikan obat sirup tidak beredar berdasarkan larangan Kemenkes Republik Indonesia. Obat sirup membahayakan bagi kesehatan anak, bahkan bisa menyebabkan gagal ginjal akut. Dari penelusuran beberapa apotek di Pasar 16 Ilir Palembang, tim percepatan penanggulangan masalah obat sirup ini tidak menemukan adanya obat sirup yang dijual. Bahkan sejumlah toko obat membuat pengumuman tidak menjual obat sirup. Ini baby sudah dipulangkan 2 hari kemarin. 2 hari yang kemarin. Berapa banyak Pak yang dipulangkan? 2 dus. 2 dus. Ya. Dari mana diambil Pak? Bima. Dari Bima. PT Bima. Ininya ada rektoran, faktor rektoran. Mana Pak? Boleh lihat. Berarti Bapak udah tahu ya jenis-jenis obatnya. Iya. Dan tidak menyimpan stok ya Pak ya? Ada yang obat lain. Ya, maksud saya yang obat ini tidak ada lagi, Bu. Begitu dapat. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Trisna Warman menyebutkan saat ini ada 5 obat sirup yang membahayakan dan 56 sirup boleh digunakan namun masih menunggu surat edaran dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Untuk mengantisipasi ini dengan bekerjasama dengan IDAI, Ikatan Dokter Anak, kemudian BPOM, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dan juga tim ahli lain dan juga dengan Kementerian lain untuk segera melaksanakan edaran dari Kementerian Kesehatan melalui Dirjen Yankes, ya, termasuk menarik obat-obat sirup tadi yang memang tidak yang mengandung berbahaya, ada 5, ada 3, tambah 2 lagi yang baru kemarin. Jadi semua kita sudah cek hari ini, memang tidak ada yang dijual belikan lagi, dan juga untuk sirup lainnya sementara di stop sampai edaran berikutnya yang boleh dilaksanakan. Sementara sudah diteliti ada 56 sirup yang boleh digunakan, tetapi kita menunggu edaran untuk kepastian tersebut. Terima kasih. Hingga saat ini di Kota Palembang ada 4 kasus gagal ginjal dan 1 meninggal dunia. Pemerintah mengimbau kepada masyarakat tidak mengkonsumsi obat jenis sirup. Yanuar Ihrom melaporkan dari Kota Palembang.